Awal join di KSM itu aku dapat saran dari psikologku untuk mencari stress release. Sekolah marginal itu menurutku bukan sekedar komunitas pendidikan yang membantu anak-anak dari kelompok marginal. Lebih dari itu, aku juga merasa terbantu dengan kehadiran KSM. Jadi menurut aku KSM adalah ruang untuk saling berkembang dan bertumbuh bersama. Jadi di sini aku nggak hanya memberi, tapi aku juga mendapatkan lebih banyak dari yang aku beri. Komunitas sekolah marginal itu mungkin bisa disebut sebagai rumah kedua, karena di KSM ini aku merasa ya berkembang lah daripada aku yang dulu. Kenalin, aku Laura Anissa, biasa dipanggil Laura sebagai Program Manager dari Komunitas Sekolah Marginal. Aku Farida Pramudia, biasa dipanggil Farida. Aku sebagai anggota dari Divisi Humas dan Partnership. Perkenalkan, nama aku Zulfa Isnaini, biasa dipanggil Zulfa. Aku sebagai anggota dari Divisi Puskesmas Jalanan. Awal join di KSM itu aku dapat saran dari psikologku untuk mencari stress release yang bisa ngedistract aku dari masalah-masalah ini. Salah satunya dengan join komunitas. Dan aku juga tertarik dengan komunitas sosial gitu, jadi aku memutuskan untuk join dengan KSM. Alasanku bergabung itu sebenarnya karena aku merasa kurang berkembang dari organisasi sebelumnya, organisasi di kampus ini, dan kebetulan ada KSM yang lagi open recruitment pada waktu itu. Oleh karena itu aku join lah KSM, dan disinilah aku sekarang menjadi salah satu anggota KSM. Aku ketika pertama kali join KSM itu ya, aku lagi berada di titik dimana hidupku tuh merasa sangat flat, sangat biasa aja, dan aku juga merasa nggak ada gunanya gitu untuk diriku sendiri ataupun untuk lingkungan di sekitarku. Kemudian gabunglah aku dengan KSM ini sebagai relawan mengajar. Aku ikut KBM harian tiap minggunya, aku ketemu adik-adik, aku belajar dan juga bermain sama mereka. Dari situlah aku bisa menyadari bahwa oh ternyata di sini aku tuh punya kegunaan gitu untuk nemenin adik-adik belajar, untuk ngebantuin mereka berkembang di bidang pendidikan. Dan dari situ jujur aku punya harapan untuk hidup dengan lebih baik, dengan terus memberikan manfaat untuk lingkungan di sekitarku. Komunitas sekolah marginal adalah komunitas yang berfokus untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang mungkin kurang beruntung nih untuk memiliki pendidikan yang layak. Sekolah marginal sendiri itu didirinya tahun 2019. Jadi itu tuh dari kampung pemulung yang ada di Yogyakarta gitu kan. Terus teman-teman founder dari KSM tuh tergerak gitulah untuk memberikan akses atau kesempatan pendidikan buat anak-anak di sana yang ada cukup banyak gitu. Karena lingkungan di sana tuh masih belum terlalu concern sama pendidikan. Jadi hadirnya KSM itu diharapkan mampu untuk membantu adik-adik di sana. Kalau anak-anaknya sendiri sih kebanyakan di KSM tuh berusia di atas 3-4 tahun gitu. Jadi jenjang sekolahnya di TK sampai di SD sekitar kelas 5, kelas 6. Kalau sekolah marginal sendiri fokusnya itu seperti pendidikan tambahan atau alternatif gitu. Kalau anak-anak sering nyebutnya sebagai les. Jadi di sini kita ngajarin pelajaran dasar di SD kayak matematika, IPA, IPS gitu. Cuma dibalut dengan kurikulum KSM yang itu berbeda tiap bulannya. Kalau kegiatan rutinnya itu adalah pembelajaran yang kita sebutnya tuh sebagai KBM harian gitu ya. Jadi kurang lebih seperti kita memberikan materi, kemudian anak-anak yang mendengarkan. Tapi di luar itu KSM juga punya banyak kegiatan lain, seperti misal dari divisi puskesmas jalanan itu bakal ada pemeriksaan kesehatan setiap 1 bulan sekali. Kemudian kita juga punya program teman anak di mana kita mendampingi adik-adik yang butuh bantuan lebih di pendidikan itu secara langsung, personal atau one by one. Kalau sekarang kita udah punya 4 tempat, yaitu Sekolah Marginal, Sekolah Harapan, Sekolah Cinde, dan Sekolah Mentari. Banyak perbedaan yang aku rasain setelah aku join di KSM. Tentunya aku jadi lebih positif gitu dalam menjalani hidup tuh. Aku bisa lebih mindful, kemudian aku bisa memperhatikan hal kecil, dan juga aku nggak terjebak kayak dalam emosi negatif seperti sedih berkepanjangan atau marah-marah mulu gitu kan. Sekolah marginal itu menurutku bukan sekedar komunitas pendidikan yang membantu anak-anak dari kelompok marginal. Lebih dari itu, aku juga merasa terbantu dengan kehadiran KSM seperti tadi, ngerilis
realistis, kemudian bikin aku seneng, bikin aku merasa bermanfaat. Jadi menurut aku KSM adalah ruang untuk aku dan juga adik-adik dan juga teman-teman dari divisi lain gitu untuk saling berkembang dan bertumbuh bersama. Jadi di sini aku nggak hanya memberi, tapi aku juga mendapatkan lebih banyak dari yang aku beri, kayak cinta, pengalaman, dan juga tentunya pelajaran berharga dari adik-adik semua. Dan KSM itu bisa aku bilang membawaku menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Jelas aku merasa lebih happy ya karena bisa ketemu dengan orang dengan berbagai latar belakang, terus juga bisa melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, terus bisa belajar bareng dengan teman-teman yang terdiri dari mahasiswa yang jurusannya itu banyak gitu. Aku bisa belajar dari mereka juga sih. Aku memaknai kegiatan sosial ini sebagai tempat untuk belajar menjadi manusia yang lebih berempati, belajar berbagi ya, karena kita kalau join komunitas kayak itu rasanya ingin terus berbagi apapun itu yang bisa kita berikan, karena ya kontribusi sekecil apapun itu akan memberikan dampak bagi mereka semua. Komunitas sekolah marginal itu mungkin bisa disebut sebagai rumah kedua, karena di KSM ini aku merasa ya berkembang lah daripada aku yang dulu. Walaupun mungkin awalnya aku merasa wah kok kayaknya berat ya gitu, tapi ternyata setelah semakin dijalani banyak juga benefit yang aku dapatkan dengan aku join KSM ini. Waktu anak-anak itu ternyata notice aku, ternyata mengenali aku di pertemuan 2, 3, dan pertemuan-pertemuan selanjutnya itu menurut aku kayak wow, ternyata aku bisa membuat anak-anak itu tertarik ke aku gitu. Saat divisi Puskesmas Jalanan itu mengadakan sebuah proker yaitu pemeriksaan kesehatan bagi warga marginal. Di situ aku ngerasa lebih bermanfaat aja karena kita benar-benar yang memeriksa kesehatan dari warga marginal tuh dengan cek tensi, cek kolesterol, dan ternyata itu bisa berdampak gitu untuk mereka karena mereka kan kurang beruntung ya untuk ngecek kesehatan sesederhana itu, dan itu menurutku sangat berkesan sih. Yang ingin aku highlight adalah ketika aku menjadi seorang teman anak, jadi aku mendampingi salah seorang anak binaan itu secara personal atau one by one. Jadi aku harus sering main ke rumahnya dia, kemudian ngecek kondisi dia, kemudian ngebantu dia belajar ini itu, dan aku bisa ngelihat perkembangan dia secara langsung. Aku bisa ngelihat dengan bantuan kecilku ternyata dia bisa menjadi lebih baik, dan itu sangat amat berharga sih buat aku. Kalau anggota dari KSM sendiri, dari pengurus dan relawan mengajarnya itu ada lebih dari 150 orang sekarang, dan untuk divisinya ada tadi relawan mengajar, kemudian HRD, kurikulum, puskesmas jalanan, inventaris, juga program-program seperti teman anak dan juga tim mawar. Kalau kami sendiri terbuka, mau asal latar belakangnya dari manapun kami sangat menerima. Cuma untuk divisi kurikulum mungkin diutamakan yang pendidikan. Kalau seleksi sih kita tuh open requirement-nya tuh setiap 4 bulan sekali. Seleksinya ya ada tahapan administrasi, kemudian wawancara. Tapi orang yang dicari KSM itu tentunya yang pertama orang yang peduli sama pendidikan, terutama untuk anak-anak di sekolah marginal. Kemudian juga orang yang menyukai kegiatan sosial atau volunteer, karena kita di sini bekerja, kita berdinamika juga kan tanpa ada bayaran gitu ya. Jadi dengan hati yang ikhlas gitu untuk menjalaninya. Harapanku untuk KSM semoga bisa lebih sukses, kemudian semoga bisa lebih banyak menjangkau anak-anak dari kelompok marginal di Yogyakarta, dan juga kebermanfaatannya tuh bisa lebih berkelanjutan sampai anak-anak binaan ini kemudian bisa sekolah di jenjang yang lebih tinggi, bahkan sampai berkuliah. Itu sih. Teman-teman Thinkers nih yang tertarik sama isu sosial, pendidikan, kesehatan yang ada di Jogja, boleh banget join KSM karena ya seperti yang kita tahu, branding Jogja itu kan sebagai kota pelajar, kota gudeg, ataupun kota wisata yang kita menyembunyikan bahwa masih banyak warga marginal itu yang belum tersentuh akses pendidikan, kesehatan, seperti itu. Jadi nggak usah tunggu lama lagi, nanti harus join di next oprek di batch 16. Oke, buat Thinkers yang berminat untuk join di komunitas sekolah marginal, kalian bisa daftar. Insya Allah oprek akan diadakan di bulan Juni atau Juli, ditunggu saja. Kalian bisa join, kalian bisa milih, kalian mau sebagai relawan mengajar atau sebagai pengurus, atau mau bareng aku di Humas dan Partnership juga boleh. Tapi kok buat temen-temen yang sudah gak sabar pengen join di KSM, bisa juga mengikuti salah satu program kita yang namanya Kakak Asuh, di mana teman-teman bisa ikut berdonasi
donasi, di mana uang donasinya nanti akan digunakan sebagai biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak-anak yang termarginalisasi atau anak-anak didik kami. Oke, buat thinkers, menurut aku yang pengen join KSM nih nggak usah ragu, nggak usah nunggu lama, langsung join aja ketika besok buka open requirement. Karena di KSM ini aku sangat merasa bahwa kesehatan mentalku itu jauh berubah lebih ke arah yang positif gitu. Aku nggak sedih-sedih lagi, aku nggak burn out atau stres lagi. Dan juga tentunya buat teman-teman yang ingin berguna dan bermanfaat untuk sesama, untuk adik-adik binaan di KSM, segera join aja.